saudaraku, ya, dimanapun Anda berada. Ketika satu kefasikan dilakukan secara terang-terangan, ketika kemungkaran dilakukan secara terang-terangan, dan sudah banyak yang menasehati menegurnya, tetapi masih tetap dilakukan, maka ini wajib bagi yang memahaminya untuk bertabayun, bagi yang memahaminya untuk menjelaskan kepada orang lain. Tabayun itu sudah dilakukan, sudah dibuktikan semua kebohongannya, sudah dibuktikan semua kepalsuannya, dan itu benar-benar terjadi, dan itu benar-benar bohong. Dengarkan baik-baik. Semuanya yang fanatik kepada kesesatan, ya, fanatik itu boleh, tetapi fanatik kepada kebenaran, bukan kepada fasikan, apalagi kepada kesesatan. Dengarkan baik-baik. Puluhan, nanti saya akan upload, tapi saya akan blur orangnya. Saya akan upload di mana pengakuan-pengakuan para pasien yang melarikan diri dan datang kepada saya karena ulah kefasikan dan kejahatan oknum daripada Gus. Ada beberapa Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwah wa risalah wa ja'alna wa ashabar ruqyah wa da'wah marzuqina bisihhati wassalam wa sa'adati war rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin, amma ba'd. Hadratul kurama al-ajila al-fudala, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para sesepuh dari semua kalangan, ya, yang mensubscribe video ini, channel ini, ataupun yang tidak mensubscribe, dan semua para pecinta Ruqyah Aswajah official dimanapun Anda berada, dan juga keluarga besar Ruqyah Aswajah, ya, keluarga besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perjalanan kami beberapa hari ini, ya, ada jadwal di Surabaya, kemudian jadwal di Pasuruan, dan juga jadwal di Mojokerto. Kemudian di Pasuruan kami memang setiap bulan sowan ke guru kami, ya, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Alhamdulillah ketemu dengan beliau dan bahkan diajak oleh beliau ke Hal Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Wali Kutub Jeddah Pasuruan. Kemudian juga diperhatikan oleh beliau dengan baik, dengan luar biasa penghormatan, padahal kami hanya murid, tetapi sudah dianggap seolah-olah anak, seolah-olah sahabat luar biasa, ta'zim dan khususnya tawaduknya beliau kepada murid-muridnya. Kemudian tanpa sengaja ada seorang, ya, yang menghubungi saya untuk bertemu, ya, dari kalangan habaib, dan juga beliau membawa seorang sahabat yang dulunya pernah dikecewakan oleh salah satu oknum Gus, ya. Setelah itu kebetulan kami ke Mojokerto, dan di Mojokerto ini ada sahabat, ya, yang memang mau konsultasi sama saya soal masalah tanah, yang kebetulan tanah itu dijaga oleh bapaknya Ebi, atau bapaknya dalam kurung, ya, alias Kirbo. Ya, Kirbo. Akhirnya Kirbo ini dia bercerita, teman kami ini bercerita bahwa Kirbo ini pernah dibayar 500.000 untuk menjadi dukun bohongan oleh oknum Gus pengobatan.
Nah, akhirnya sekalianlah dia juga kami akan klarifikasi, minta klarifikasi tabayun kepada dukun ini ya, dalam tanda petik di satu tempat ya, di villa yang tempat peristirahatan kami, juga di situ ada tim-tim kami KBRA, dan juga tetangganya Ebi juga, pamannya Ebi juga hadir, karena yang menjemput Ebi ya atau Kirebo ini pamannya sendiri yang kebetulan praktisi kami, dan juga yang ada hajat masalah tanah itu adalah praktisi kami juga ya, Ustadz Purnomo ya, Pak Purnomo. Nah, pamannya Ebi alias Kirebo dan Ustadz Purnomo, Pak Pur ini adalah sama-sama praktisi kami. Jadi ada dua hajat di situ. Hajat untuk masalah tanah yang dulunya dijaga oleh bapaknya Ebi alias Kirebo, dan hajat untuk klarifikasi atau tabayun masalah dukun settingan. Ya, sebenarnya sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun yang lalu Pak Pur ini menghubungi saya. Pak Pur ini menghubungi saya lewat WhatsApp dan telepon. Gimana? Kami harus bertindak seperti apa? Kok bisa-bisanya teman kami dibayar? Kok bisa-bisanya ponakan kami dibayar untuk disetting di dukun bohongan? Saya bilang, ya, ini 5 bulan yang lalu, bulan Juli kalau nggak salah, tanggal 8 Juli. Saya bilang ya, WhatsApp-nya masih ada, WhatsApp-nya masih saya simpan. Ya. Sudah, nggak usah gaduh, nggak usah rusuh, nggak usah rame-rame. Saya yakin Ebi sendiri atau Kirbo sendiri nanti akan membongkar omongan saya itu terjadi maaf saya sambung tadi, sinyalnya sempat terputus. Dan Pak Pur ini juga pamannya Kirbo alias Ebi ini sudah 5 bulan yang lalu menghubungi saya untuk bertindak, tetapi saya tahan. 5 bulan yang lalu tanggal 8 Juli, tahan, jangan buat rusuh, jangan buat gaduh. Saya yakin Ebi sendiri atau Kirbo sendiri yang akan membongkar, dan juga tim-tim mereka sendiri ya, oknum Gus sendiri ini yang akan nanti membongkar kebohongannya. Subhanallah, belum saya berjumpa dengan Ebi, dengan Pak Pur dan pamannya Ebi ya, Kirebo, itu sudah terjadi. Dan tadi malam, kemarin malam lah puncaknya omongan saya terjadi, terwujud bahwa Ebi sungguh-sungguh yang membongkar itu semua. Jadi semua ini tidak direncanakan. Jadi semua ini berjalan begitu saja. Lalu ada yang berkomentar atau ada yang bertanya, Kiai kenapa kok ikut-ikutan menggibah? Kiai kenapa kok ikut-ikutan menyinyir? Begini, sahabat, saudaraku, ya, dimanapun Anda berada. Ketika satu kefasikan dilakukan secara terang-terangan, ketika kemungkaran dilakukan secara terang-terangan, dan sudah banyak yang menasehati, menegurnya, tetapi masih tetap dilakukan, maka ini wajib bagi yang memahaminya untuk bertabayun, bagi yang memahaminya untuk menjelaskan kepada orang lain. Tabayun itu sudah dilakukan, sudah dibuktikan semua kebohongannya, sudah dibuktikan semua kepalsuannya, dan itu benar-benar terjadi, dan itu benar-benar bohong ya. Karena secara kaidah fikih al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bagi orang yang mengklaim, mengatakan itu dusta atau bohong, maka dia harus membuktikan. Dan teman-teman membuktikan. Dan juga saya sendiri membuktikan, meskipun sudah 5 bulan yang lalu saya tahan. Ketika itu kita buktikan, yang pamannya Ebi atau Kirebo ini praktisi kami sendiri, juga Pak Pur yang urusan tanah yang dijaga oleh bapaknya Ebi ini juga praktisi kami sendiri, maka ini adalah real, nyata ya, bahwa benar-benar itu settingan atau bohongan. Lalu kalau saya biarkan ini terjadi dan terus-terusan seperti itu, maka saya yang berdosa dan semua orang yang berdosa yang mengetahuinya. Nah, begitu cara berlogika yang benar.
Ya, Imam Nawawi di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah tentang ghibah, hadis Nabi tentang ghibah, ya. Imam Nawawi itu mengatakan bahwa ada 5 ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya ya, Ar-Rabi'ah yang keempat, saya singkat saja langsung, panjang ini. At-tahdhir min syarrihi ka jarhil majruhin was-suhud wal musannifin. Yang keempat adalah memberikan hati-hati, tahdzir, ya, memperingatkan min syarrihi dari kejelekannya, seperti mengingatkan tentang al-majruhin minar ruwah wasuhud wal musannifin, dari para perawi, periwayat hadis, dan para saksi-saksi, juga para pengarang-pengarang kitab. Misal begini, ini periwayatnya berbuat fasik, maka hadisnya menjadi lemah. Ini periwayatnya suka berdosa, maka riwayatnya menjadi lemah. Ini periwayatnya adalah seorang Syiah, ini periwayatnya seorang Mu'tazilah. Ini semua ada hukum-hukumnya. Dan ini wajib, para periwayat hadis saja diwajibkan untuk mereka-mereka yang memiliki kompetensi di bidang ini untuk memberikan peringatan. Kenapa? Karena ini demi kemaslahatan hadis Nabi, demi kesahihan hadis Nabi, supaya hadis Nabi nggak dibuat main-main, gitu loh. Supaya hadis Nabi tidak dipalsu-palsukan, begitu loh. Itu para periwayat hadis yang merupakan banyak para ulama di situ. Ada para ulama, orang soleh di situ, tapi karena hafalannya lemah, maka hadis ini menjadi lemah. Itu wajib untuk diperingatkan, untuk dikasih tahu ke muka umum, begitu. Bukan langsung tabayun begini, enggak. Tetapi setelah mereka bertabayun, membuktikannya bahwa si fulan ini adalah tidak baik hafalannya, si fulan ini adalah berbuat fasik, maka dia wajib memperingatkan kepada umat. Ya, at-tahdhir min syarrihi, ya, memperingatkan kepada umat dari kepada kejelekannya. Ya, saya ajak kamu berlogika. Saya ajak kamu berlogika, men-setting logika yang benar, cerdas, dan positif. Saya ajarkan kamu cara men-setting berlogika yang benar, cerdas, dan positif. Ya, jadi begini. Ketika ada jari kamu sakit, misalnya begini, bukan kamu biarkan. Oh, biarkan, jangan ikut-ikutan. Tapi kamu obati. Kamu obati itu jari kamu yang sakit. Ya, ketika ada teman kamu yang sakit, yang bermasalah, kamu nasehatin baik-baik, gitu. Kamu nasehatin baik-baik. Tetapi kalau sampai parah dan dokter mengatakan harus diamputasi, maka kamu harus mengamputasi itu jari daripada menjalar ke tubuh yang lainnya. Oh, jangan, biarkan menjalar, jangan ikut-ikutan. Akhirnya mati semua orang. Akhirnya kena semua orang, ditipu. Begitu. Ya. Kemudian yang kelima, boleh kita bergibah kepada siapa? Alal mujahir bifiskihi wa bid'atihi. Dengarkan baik-baik. Imam Nawawi mengatakan boleh kita menggibah. Ya, menggibah. Sekali lagi, 5 hal diperbolehkan kita menggibah. Ya, 5 hal dibolehkan kita menggibah. Ini bagi orang yang cerdas akalnya, pikirannya, apa itu gibah? Ya, pelajari dengan baik. Ini pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada 5 gibah yang diperbolehkan. Yang kelima, 5 gibah, yang menggibah diperbolehkan adalah alal mujahir bifiskihi wa bid'atihi, yaitu bagi orang yang secara terang-terangan melakukan kefasikannya, wa bid'atihi, dan kebid'ahannya. Apa itu fasik? Dalam Al-Quran dengan jelas Allah nyatakan, innal munafiqina humul fasiqun. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itulah mereka yang disebut dengan orang-orang fasik. Apa itu fasik? Mereka yang melakukan perbuatan dosa besar dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa kecil. Itu mereka dikatakan fasik, ya. Secara fikih, secara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang disebut fasik itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa besar
dan sering melakukan perbuatan dosa kecil. Itu disebut fasik. Mereka yang berbuat fasik secara mujahir, terang-terangan, sudah banyak bukti, sudah ditabayuni para dukun-dukunnya yang mereka ini adalah bohongan, settingan, dibayar. Seperti kemarin, jika mengatakan saya membayar mereka untuk mengaku, demi Allah, saya akan minta pertanggungjawaban kalian nanti kelak di akhirat. Kalau kalian menuduh saya mengatakan saya membayar dukun itu untuk mengaku pura-pura settingan, demi Allah, kalian akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat kalau tidak minta maaf kepada kami. Kalau kalian menuduh seperti itu, demi Allah kami akan menuntut kalian nanti di hari kiamat atas tuduhan itu. Ada saksi praktisi kami, tetangga, ya, Pak Pur, Ustadz Purnomo. Ada saksi pamannya si Ebi sendiri alias Kirbo, yang menjemput Ebi juga pamannya sendiri. Ya. Kami ke Mojokerto itu ada urusan tanah, ya, tanah yang pingin dibeli oleh Pak Purnomo alias Ustadz Purnomo, yang dulunya dijaga oleh bapaknya Ebi alias Kirbo, kemudian dilanjutkan oleh Ebi, dijaga oleh Ebi villa itu, meskipun Ebi mungkin sekarang tidak menjaga lagi karena dia semerautan kerjaannya, kadang nyupir, kadang jualan gorengan, kadang lain sebagainya. Ingin ada urusan tanah lalu minta bantuan kepada saya Pak Pur ini. Nah kebetulan yang menjaga ini adalah bapaknya Ebi, dan Ebi ini yang melanjutkan karena bapaknya Ebi sudah meninggal dunia. Ebi ini yang melanjutkan menjaga tanah orang Cina Surabaya itu. Dan kebetulan Ebi menjadi lakon bayaran sebagai dukun kuat semojokerto, dukun kuat Mojokerto, dukun sakti Mojokerto yang dilakukan oleh oknum Gus. Ketika sudah terang seperti ini, sudah jelas seperti ini adalah klarifikasi dan tabayun yang sudah benar-benar dilakukan, dibuktikan. Karena kaidah hadis, ya, kaidah fikih, dan ini juga hadis Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti harus dilakukan oleh orang yang mengklaim, oleh orang yang menuduh, dan kita sudah lakukan. Teman-teman sudah melakukannya. Teman-teman sudah melakukannya. Kecuali kalau si oknum Gus itu melakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipublik di YouTube. Tidak dipublik di YouTube, maka kewajiban kami mendatangi si oknum Gus itu untuk mengklarifikasi dan tabayun, dan tidak kita publis di media sosial, YouTube, Facebook, atau yang lainnya. Tetapi kalau ini sudah dipublikasi, mujahir ala fiskihi, ya, terang-terangan dia melakukan kefasikannya di secara publik, maka kewajiban kita mengklarifikasi ke publik juga. Itu cara berlogika yang cerdas, itu cara berpikir yang benar, yang positif. Dengarkan baik-baik. Semuanya yang fanatik kepada kesesatan, ya, fanatik itu boleh, tetapi fanatik kepada kebenaran, bukan kepada fasikan, apalagi kepada kesesatan. Dengarkan baik-baik. Puluhan, nanti saya akan upload, tapi saya akan blur orangnya. Saya akan upload di mana pengakuan-pengakuan para pasien yang melarikan diri dan datang kepada saya karena ulah kefasikan dan kejahatan oknum daripada Gus. Ada beberapa Gus, ya, pasien-pasien yang datang kepada kami, mereka habis uangnya banyak, mereka habis nggak bisa pulang disekap berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian melarikan diri dari padepokan itu, lalu dia cari-cari di Google pengobatan-pengobatan dan diarahkan ke KBRA, ke kami. Demi Allah, sesampainya di kami layani dengan baik. Bahkan kami ini di kota, di luar kota, bukan ada di lokasi. Akhirnya kami bawa dia itu ikut juga bertamasya, ikut juga keliling-keliling, dan kami siapkan hotel, kamar hotel sendiri atas dana kami sendiri. Atas dana kami sendiri. Atas dana kami sendiri. Lalu kemudian nggak punya uang sepeser pun. Kami bayarkan tiket untuk mobil. Kami bayarkan uang, ya, kami kasih uang untuk makan. Mereka para pasien, ada yang habis 33 juta, ada yang habis 13 juta dan lain sebagainya. Para pasien setelah uangnya dirampas, dihabiskan oleh mereka oknum-oknum dengan
berbagai macam alasan untuk bayar pengobatan yang dilakukan para santrinya. Enggak dilakukan oleh oknum gus-gus ini, tapi para santrinya, tetapi sudah habis uang jutaan. Kemudian sesampainya di kami, malah kami yang menggantikan uang para pasien korban ini. Coba berpikirlah yang logis. Kalau seandainya kami tidak memperingatkan secara publik, maka banyak pasien-pasien juga yang akan tertipu, bahkan yang akan dijahati, yang akan diasusilai, yang akan dilakukan perbuatan fujur dan fasik. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kok saya berkecimpung? Karena saya juga di dalam pengobatan bidang ini. Kenapa kok saya ikut-ikutan? Karena saya juga di bidang pengobatan, di dalam ruqyah, suhu, dan juga hikmah. Kalau mereka mengatakan saya nyinyir, ghibah, berarti otak Anda, akal Anda ini perlu disetting, ya. Perlu dioperasi atau bahkan mungkin perlu diamputasi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tolong dipahami, ya, tolong dipahami benar-benar, ya. Kalau seandainya dia melakukan, ya, adegan kebohongan, adegan penipuan, dukun palsu, itu nggak dipublikkan di YouTube atau di Facebook, sekitar mereka saja warga yang menonton, silakan. Maka kami kalau seandainya itu, kalau seandainya mereka ini kalau seandainya mereka ini, oh dikira mau ke Surabaya itu. Surabaya kan? Purwodadi. Surabaya. Tapi cukup nggak nanti kopinya itu? Arahkan ke Surabaya coba. Kupang atau Pandegiling. Pandegiling. Mohon maaf. Kalau seandainya mereka lakukan bukan di publik, ya, tapi intern, maka jika kami mendengar itu tipuan, maka kami harus wajib mendatanginya di lokasi, ya, bukan di publik, bukan mengatakan ini bohong di publik, enggak, kita datangi. Tetapi kalau sudah di-share, dipublikasi, mujahir terang-terangan kata Imam Nawawi, maka kita juga wajib mentahdirnya secara mujahir. Dan itu yang dilakukan mujahir saja, terang-terangan saja. Adapun lainnya, dia selingkuh misalnya, dia berzina misalnya, maka kami tidak ikut-ikutan. Karena itu butuh proses yang berat, yang panjang. Harus ada saksi 4 mata yang melihat langsung masuknya 2 alat kelamin itu. Kecuali kalau ada pengakuan dari si korban yang dizinai, yang diasusilai, maka ini beda lagi, begitu hukumnya. Maka ketika dilakukan secara mujahir seperti itu, ya, kita harus melakukannya juga secara mujahir, terang-terangan. Dan ini dibolehkan, ini ghibah yang dibolehkan. Imam Nawawi juga mengatakan, ya, ghibah yang dibolehkan diantaranya adalah alal mujahir bifisqihi wa bid'atihi. Alal mujahir bifisqihi wa bid'atihi. Orang yang terang-terangan melakukan perbuatan fasiknya dan bid'ahnya. Fasik itu kata Allah, innal munafiqina humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang munafik, itulah orang-orang yang fasik. Fasik itu menurut ulama Ahlussunnah Jamaah adalah mereka yang melakukan perbuatan dosa, al-irtikab bil kabair wal israr ala sagair. Mereka yang melakukan perbuatan dosa besar alal kabirah wal israr ala sagirah, dan mereka melakukan terus-menerus perbuatan dosa besar. Ini namanya fasik. Ya, fasik. Dicontohkan di dalam lanjutan komentar-komentar Imam Nawawi. Demikian juga idza ra'aita shakhsan sariqan aw zaniyan, jika kamu yang betul-betul dia itu pencuri, busariqan, kamu melihat ada itu perampok loh, kamu jangan teman sama dia, dia perampok. Kamu jangan berteman sama dia, dia penipu. Ini wajib boleh ghibah seperti itu. Jangan kamu berteman sama dia. Apa buktinya? Ini. Nah, kamu wajib menjelaskan buktinya. Kenapa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu wajib dijelaskan kepada orang yang mengklaim menuduh. Ya. Ini wajib boleh. Boleh seperti itu. Ya. Makanya
Berpikirlah yang logis, yang logika, yang cerdas, yang benar, yang positif. Ya, jangan picik. Oh, kiai ikut-ikutan. Loh, kalau saya, channel saya ini masak-masak, channel saya ngeprank-ngeprank, channel saya ini gosip-gosip, channel saya ini taklim, channel saya ini yang lainnya bukan pengobatan, silakan, saya nggak berhak ikut-ikut campur gitu, karena bukan bidang saya. Tetapi channel saya ini pengobatan, saya berkecimpung di pengobatan seperti mereka. Kalau ini dibiarkan, sudah ada bukti-bukti nyata, fakta yang kuat, maka ini menciderai pengobatan yang saya lakukan. Maka ini menciderai pengobatan-pengobatan yang lurus, yang benar, yang tidak melakukan penipuan, jadi ikut-ikut kena imbas, dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya ulang, ada puluhan pasien yang datang kepada kami setelah uangnya habis, belasan juta, bahkan puluhan juta. Mereka datang ke kami, nggak ada rupiah, bahkan dari jauh, dari Bengkulu, dari Papua, dari Kalimantan, dari manapun yang datang kepada kami, uangnya habis, kami yang menggantikan uang mereka untuk penginapan mereka, karena kami ada di luar kota. Jadi saya biarkan mereka nginep di hotel, kami yang membiayai penginapan selama beberapa hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu dan lain sebagainya. Dan kami yang membiayai tiket pulang mereka, juga tiket transportasi dan uang makan. Uang mereka habis oleh oknum-oknum itu, tetapi kami KBRA, ya, saya sendiri Al-Fakir Ibnu Abdul Al-Katibi yang menggantikan uang mereka. Berpikir yang logis, berpikir yang cerdas. Saya akan tampilkan video-video mereka ini, ya, yang datang kepada kami. Ya, kami akan tampilkan, insya Allah, sebagai bukti. Atau jika ada bukti, ingin bukti, silakan datang ke kami. Begitu loh. Oh, harusnya datang begini, harusnya datang. Ya, boleh Anda berkata seperti itu. Tetapi kami juga harus memperhatikan oknum-oknum, masyarakat awam, ya, para jamaah yang di luar sana, supaya tidak kena tipu. Karena mereka ini di YouTube. Mereka mencarinya di YouTube. Dan kami pengobatan juga. Maka kami harus memperjelas ini semua di YouTube juga. Boleh saja kita ketemu, silakan. Silakan ketemuan. Ya, ketemuan di mana silakan. Saya ada waktu tanggal 22 sampai tanggal 25. Saya ada waktu, ya, meskipun saya banyak pasien, saya ada waktu tanggal 22 dan tanggal 25. Atau tanggal 23 sampai tanggal 25. Silakan. Saya akan bawa oknum-oknum, ya, dukun-dukun bohongan, saya akan bawa di hadapannya dia. Silakan ketemuan sama saya tanggal 23 sampai tanggal 25. Saya ada waktu itu. Silakan tetapkan tempatnya di mana, tanggal jam berapa, yang penting tanggal 23 sampai tanggal 25. Saya ada waktu itu. Meskipun saya sibuk, banyak acara dan banyak pasien. Silakan mau ketemu di mana sebagai klarifikasi. Bila perlu di muka umum, undang semuanya kalau bila perlu, untuk membuktikannya bahwa ini benar apa bohong. Dia yang benar atau saya yang benar. Dia yang salah atau saya yang salah. Silakan dibuktikan tanggal 23 sampai tanggal 25. Tetapkan tanggalnya dan tempatnya. Kami akan datang dan membawa dukun-dukun yang kamu bayar itu. Ya, silakan. Saya tidak mencari subscriber. Mapnya di sini. Iya benar. Oh ya salah. Sinyal. Salam loh. Mundur bisa nggak? Pelan-pelan. Muter balik. Jauh lagi 1 jam loh. Nggak nyampe-nyampe. Aduh, udah mau nyampe setengah jam tadi. Sinyalnya. Muter sini bisa nggak? Beda. Aduh. Pegang aja, pegang. Nggak bener ente. Oh. Jadi silakan. Ya, silakan. Ya. Itu cara berlogika yang benar seperti itu.
Jika ada anggota tubuh jari kita ini sakit, oh biarin aja, jangan ikut-ikutan. Ya kita wajib ngobati sampai sembuh. Kalau seandainya nggak sembuh-sembuh parah, ya diamputasi. Kenapa? Bisa menjalar, ya, jangan dibiarkan. Begitu maksud saya. Jadi bukan semua gibah itu terlarang. Ada gibah yang dibenarkan, ada gibah yang dibolehkan, bahkan wajib. Ada 5 gibah yang diperbolehkan. Di antaranya at-tahdzir min syarrihi, memberi peringatan kepada kejelekannya. Mina ruah wasyuhud wal musannifin, seperti para perawi hadis. Para perawi hadis ini tahdzir, ini lil ummah, bukan tahdzir kepada si perawi itu. Tahdzir ini kepada umat, memberi peringatan kepada umat atas kejelekannya dia tentang meriwayatkan hadis. Ini wajib hukumnya, ilmu jarh wa ta'dil ini. Ada ulama-ulama malah yang dijadikan jarh wa ta'dil. Ini bahkan sampai dikatakan kadzab, pendusta. Ini wajib hukumnya. Gitu loh. Ayo berlogika yang cerdas. Para ulama saja jika ini harus ditahdzir. Ya, ulama melakukan perbuatan-perbuatan penipuan, terus kita biarkan. Sudah ada bukti penipuannya, terus kita biarkan. Apalagi ini di publik di YouTube. Kalau nggak di publik di YouTube sekitarnya, kita wajib datang. Kalau nggak di publik di media sosial, kita wajib datangi dia, gitu loh. Tetapi ini sudah ada yang mendatangi dia untuk mengklarifikasi. Sudah ada yang menasehati dia untuk bertobat, tapi dia tetap saja melakukan perbuatan itu. Maka kita angkat ini sebagaimana dia mengangkatnya di YouTube, kita mengangkatnya juga di YouTube supaya tidak banyak lagi korban lainnya. Begitu maksud saya. Ya. Jadi saya sudah 5 bulan yang lalu menahan, dan saya biarkan tim-timnya sendiri yang membongkar pada saat saya mengatakan seperti itu kepada tim saya. Bahkan ada timnya Gio yang diam-diam konsultasi sama saya, padahal dia lulusan luar, dia orang cerdas, bisa baca kitab, tetapi dia mau ketemu saya dan mau konsultasi sama saya. Saya yakin dia sudah mulai meragukan, gitu loh. Ya. Jadi jangan berpikir picik, ya. Saya tidak mencari subscriber, tidak mencari dolar. Anda mau subscribe saya silakan, mau tidak subscribe saya ya silakan. Juga tidak dirugikan dengan unsubscribe Anda, tidak dirugikan dengan subscribe Anda. Paham ya? Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya, juga khususnya buat Al-Fakir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Usikum wa nafsi bitaqwallah, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.